pagi itu, langit desa begitu cerah. Langit biru membentang luas, awan putih berarak pelan, dan burung-burung beterbangan di antara pepohonan kelapa yang menari ditiup angin. Suara gamelan lembut terdengar dari kejauhan, bercampur dengan tawa warga desa yang tengah bersiap menyambut hari besar, hari pernikahan Alia dan Raffi. Rumah tua keluarga Andra tampak ramai. Di halaman depan, ibu-ibu sibuk menata bunga melati dan janur kuning. Di dalam rumah, Alia duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih gading yang lembut. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan hiasan di rambutnya. Neneknya tersenyum di belakangnya. "Kamu cantik sekali hari ini, Nak. Cantik seperti ibumu dulu." Alia menatap pantulan wajahnya di cermin. Ada air mata haru yang menetes tanpa disadari. "Aku cuma takut, Nek. Takut gak bisa jadi istri yang baik." Sang nenek menggenggam tangannya lembut. "Jangan takut, cinta yang kamu bawa itu tulus. Dan restu yang kamu terima hari ini bukan cuma dari orang tua, tapi dari Tuhan." Sementara itu, di rumah seberang, Raffi tengah bersiap dalam balutan beskap abu muda. Wajahnya tampak tegang, tapi bahagia. Di sampingnya Lestari menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tahu, Nak, waktu kecil, kamu sering tanya, kenapa Mama suka menatap sawah di senja hari?" Raffi tersenyum kecil. "Iya, Ma. Mama bilang, di sana Mama menyimpan kenangan yang belum selesai." Lestari tersenyum hangat. "Sekarang, kenangan itu sudah tenang. Karena hari ini, kamu menyatukan dua hati yang dulu tak sempat bersatu. Cintamu pada Alia adalah doa yang dulu tak terjawab, tapi akhirnya dikabulkan lewat generasi baru." Raffi memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Mah. Aku janji akan membahagiakan dia." Lestari menepuk bahunya pelan. "Bahagiakan dia seperti ayahmu dulu pernah membahagiakan Mama, meski sebentar." Menjelang siang, upacara pernikahan digelar di halaman besar yang dihiasi janur melengkung dan bunga kamboja putih. Suasana terasa sakral, sekaligus hangat. Andra duduk di barisan depan, mengenakan batik coklat tua. Di sampingnya Lestari duduk dengan pakaian senada. Sesekali tatapan mereka bertemu, tidak lagi canggung seperti dulu, melainkan penuh pengertian. Ketika penghulu memulai ijab kabul, suasana hening. Raffi menggenggam tangan ayah Alia dengan mantap. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Saya terima nikahnya Alia Andini binti Andra dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai." Suara itu disambut dengan isak haru. Alia menunduk, air mata bahagia mengalir di pipinya. Dan di antara kerumunan itu, Lestari menutup mulutnya, menahan tangis yang tak bisa dibendung. Andra menatapnya pelan, lalu mengangguk dengan senyum kecil, tanda bahwa akhirnya semuanya baik-baik saja. Setelah akad suasana berubah menjadi penuh keceriaan. Anak-anak berlari di antara tenda, bunga melati berjatuhan, dan musik gamelan kembali mengalun lembut. Raffi dan Alia berjalan berdampingan, wajah mereka bersinar bahagia. Andra menatap mereka dari kejauhan, dengan dada yang hangat dan mata yang basah. "Lihat, Bu," katanya pada ibunya yang duduk di sebelahnya. "Akhirnya doa ayah dulu terjawab. Aku bisa melihat anakku menikah dengan hati yang ikhlas." Ibunya tersenyum lembut. "Begitulah, Nak. Tuhan memang selalu punya cara yang indah untuk menulis akhir dari setiap kisah." Sore menjelang, langit mulai berubah jingga, dan angin membawa aroma bunga yang lembut. Alia menghampiri ayahnya, menggenggam tangan Andra. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Papa dan Mama Lestari berdamai, mungkin kami gak akan sampai ke sini." Andra tersenyum, menatap putrinya dengan penuh cinta. "Kamu tahu, Nak, restu itu
Bukan cuma kata ya, tapi keberanian untuk melepaskan masa lalu. Agar masa depanmu bisa tumbuh. Lestari mendekat, menatap keduanya. Kalian harus saling menjaga. Ya, karena cinta itu bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau bertahan dalam badai. Raffi mengangguk, menatap ibunya dan Andra dengan hormat. Kami janji, Ma. Senja semakin turun. Di bawah pohon randu tua, pohon yang dulu menjadi saksi cinta Andra dan Lestari, kini berdiri dua pasangan muda yang saling mencintai. Alia dan Raffi berfoto di sana. Sementara di kejauhan, Andra dan Lestari berdiri berdampingan, menatap mereka dalam diam. Lucu ya, Les? Ucap Andra pelan. Dulu kita di sini dengan harapan yang belum pasti. Sekarang, anak-anak kita justru menepati janji yang tak pernah kita sempat buat. Lestari menatap Senja. Matanya hangat. Mungkin karena cinta yang dulu belum selesai, Tuhan menyempurnakannya lewat mereka. Andra tersenyum. Dan mungkin inilah takdir yang tidak bisa dihindari. Matahari tenggelam di balik gunung, memantulkan cahaya keemasan di permukaan sawah. Di udara yang mulai dingin itu, suara tawa Alia dan Raffi terdengar, berpadu dengan desir angin dan suara jangkrik yang mulai bersenandung. Andra dan Lestari berdiri bersebelahan, bukan sebagai sepasang kekasih masa lalu, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya berdamai dengan waktu. Cinta mereka mungkin tak berakhir di pelaminan, tapi doa mereka berbuah restu yang mengantarkan anak-anak mereka ke sana. Dan di bawah langit senja itu, semua yang dulu terasa mustahil, akhirnya menemukan jawabannya, bahwa takdir Tuhan memang tak bisa dihindari, karena cinta sejati tak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Penutup. Dan ketika senja menutup hari itu, mereka akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Cukup didoakan hingga tumbuh kembali dalam hati yang baru. Restu hari ini bukan hanya milik Alia dan Raffi, tapi juga milik dua jiwa yang dulu pernah terluka dan kini telah sembuh. Kadang Tuhan menunda pertemuan agar kita siap menerima makna sebenarnya dari cinta. Dan hari itu, di bawah langit desa yang berwarna jingga, Andra dan Lestari menyadari cinta mereka mungkin tak bersatu dalam satu rumah, tapi bersatu dalam doa dan darah anak-anak mereka. Karena pada akhirnya, takdir Tuhan memang tidak bisa dihindari. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan semuanya dalam bentuk yang paling indah. Restu tamat.